matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan, ini pencitraan wae si curik wae bari jeung hukum teh bener teh gitu. Dan itu saya lakukan, kita programkan di sini untuk membentuk karakter masyarakat yang dia terbiasa untuk bebersih. Terbiasa dia kalau misalnya tempatnya caludi itu dia terbiasa ingin membersihkan, itu yang saya itu kan apa yang saya ingin tanamkan. Karena apa? Karena sampah terus sekitar kita itu kan bekas kita. Nah kalau kita buang sampah sembarangan, terus kalau jukut liar itu dibiarkan saja, rumput liar, itu artinya kita menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab. Ambu Ana bakal menyesal melihat ini ya. Dimana dulu ketika Ambu Ana menyindir Kang Deddy Mulyadi di hadapan publik, di hadapan masyarakat yang mungkin jumlahnya ratusan atau mungkin ribuan, Kang Deddy Mulyadi mengutus Om Zen untuk menjadi calon bupati ketika itu dan memenangkan pemilu. Sehingga sekarang Om Zen menjadi bupati dan disorot oleh media nasional. Di sini ada program-program Om Zen yang kiranya bisa meneruskan tentang bagaimana hitoh atau harokahnya Kang Deddy Mulyadi, yaitu gebrakan-gebrakan kemasyarakatan, gebrakan-gebrakan lingkungan yang ini boleh jadi bisa mengalahkan Purwakarta ketika dipegang oleh Ambu Ana. Yang waktu itu Ambu Ana menceraikan Kang Deddy Mulyadi. Sakit Pak saya melihatnya Pak. Waktu itu ya Ambu Ana tiba-tiba dikabarkan bercerai atau menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi. Walaupun sebetulnya kita tidak perlu lagi untuk berbicara masa lalu itu. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana Purwakarta ya di tangan Om Zen kali ini teman-teman. Luar biasa sekali. Saya tidak berlama-lama untuk bernarasi, untuk memberikan prolog. Langsung saja kita melihat bagaimana program-program yang dijalankan oleh Om Zen selaku atau sebagai bupati di Purwakarta. Silakan. Purwakarta berasal dari kata purwa yang berarti permulaan dan karta yang berarti ramai atau hidup. Kabupaten dengan luas wilayah 971,72 km persegi ini merupakan kota lahirnya tokoh nasional Indonesia. Salah satunya Dr. Kusumah Atmaja yang menjadi Ketua Mahkamah Agung pertama di Indonesia. Sebelumnya, kabupaten ini dikenal dengan kota pensiun. Namun, seiring berjalannya waktu, kini Purwakarta menjadi kota maju dengan visi misi mewujudkan Purwakarta berkelanjutan, bersih, hijau, dan mandiri pangan bersama dengan kepemimpinan Bupati Bapak Saipul Bahri bin Zain. Wilujeng Sumping, selamat datang di Kabupaten Purwakarta Istimewa. Ya, di sini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk lebih mengenal sosok VVIP kita kali ini, yaitu Bapak Saipul Bahri bin Zain yang lebih akrab disapa Om Zen. Tagline yang diusung oleh beliau adalah jalan mulus, imah alus, rakyat kaurus. Lantas seperti apa ya Kabupaten Purwakarta ini di bawah bimbingan Om Zen? Bersama saya Widi Dwinanda, inilah VVIP Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum Om Zen. Wih, Kumaha damang? alhamdulillah saya kumaha teteh. Wah, Gimana? Om Zen, saya Ya. teh sengaja datang ke sini. Ya. Mau ikut langsung. Apa? Gimana program yang memang sedang diusung oleh Om Zen? Salah satunya kan ngosrek ya. Ya, ngosrek, itu yang bener. saya tahu Om Zen artinya dari bahasa Sunda nyikat begitu. Ya, bener. Nah, kalau program ini sebenarnya apakah memang nyikat aja atau ada makna-makna lain begitu? Ya, yang ngosrek itu nyikat, tapi yang dimaksud ngosrek di sini itu singkatan. Apa? Ngoret, bebersih, berseka.
Ngoret. Nah, ngoret tuh. Ini lagi Mereka ngoret pada ceritanya, baik. Terus bebersih. Haha. Bebersih, ngoret depan rumah, halaman rumah, pinggir jalan, drainase, ya kan? Berseka. Ngoret, bersih, berseka. Berseka itu bahasa Sundanya apa ya? Melente itu. Berseka lah gitu. Berseka. Ini sejak kapan dilakukan program ini? Ya sejak Om Jen dilantik. Terus apakah rutin dilakukan? Rutin. Berapa kali dalam seminggu? Rutin seminggu 2 kali, Selasa sama hari Jumat. Hari ini kan Selasa. Aha. Nah Selasa nanti ketemu lagi Jumat. Lalu wilayah-wilayah yang dilakukan program ini secara bergantian, gimana nih mekanismenya Om Zen? Semua nggak bergantian. Masing-masing Oh, desa. serempak begitu ya? Masing-masing desa setiap hari Selasa dan Jumat itu dia punya target. Targetnya misalnya hari Selasa ini dusun ini, RT ini, RW ini atau wilayah-wilayah kumuh di desanya itu menjadi target. Nah, sampai bersih, nanti diulang lagi minggu depannya diulang lagi. minggu depannya. Jadi secara berkala. Secara begitu ya? berkala. Jadi kan itu saya lakukan, kita programkan di sini untuk membentuk karakter masyarakat yang dia terbiasa untuk bebersih. Terbiasa dia kalau misalnya tempatnya caludi itu dia terbiasa ingin membersihkan, itu yang saya itu kan apa yang saya ingin tanamkan. Kenapa? Karena sampah terus sekitar kita itu kan bekas kita. Nah kalau kita buang sampah sembarangan, terus kalau rumput liar itu dibiarkan saja, rumput liar itu artinya kita menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab. Lah kalau kita menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab, jangankan ngurusin yang besar, ngurusin yang kecil aja kita nggak bisa. Begitu. Untuk wilayah yang sudah Om Zen tinjau secara langsung, mana aja? Berkeliling tentunya ya, setiap wilayah minggunya ya? kota, terus wilayah Babakan Cikao, terus wilayah Campaka, wilayah Cibatu, wilayah Jatiluhur, kecamatan kecamatan nih sekarang wilayah kecamatan Wanayasa nih. Wanayasa, Desa Iya, Wanasari ya? Wanasari. Baik. Nah ini kan kalau dibiarin aja nih teh, ini lama-lama kan kemudian itu Numpuk. rumput, dan rumput, akhirnya tidak lancar. Begitu tidak lancar, ini datarannya kan tinggi, lihat tuh belah sono gunung. Tapi ada penyumbatan begitu karena ya? ada penyumbatan tidak menutup kemungkinan kemudian ini banjir, kan gitu, iya Lalu kan? bagaimana dengan respon masyarakat, antusiasnya seperti apa Om Zen? Ya antusias masyarakat, teteh lihat aja orang segitu banyaknya, kepala desa lengkap semua, camat lengkap Semuanya semua. terjun turun Terjun. langsung. Terus para OPD, pada ikut. Planning kedepannya seperti apa Om Zen? Target dari Ngosrek ini apakah ada skala yang lebih besar begitu? Sebenarnya target Ngosrek ini kita ingin bahwa kita ini tidak boros. Jadi kita tidak akan bayar mahal dari kelalaian dan kemalasan kita. Karena keborosan anggaran itu diantaranya penyebabnya adalah kelalaian dan kemalasan kita. Dan rasa tidak tanggung jawab kita. Contoh, kalau sampah ini numpuk di mana-mana, dia akan menjadi penyakit. Kalau sudah jadi penyakit, dia kemudian kita repot. Orang ini harus diobatin. Ya. Obatin pakai duit. Boros lagi. Nah, kalau misalnya nyumbat di saluran drainase atau irigasi, itu akan menimbulkan banjir. Begitu banjir, airnya ke jalan. Begitu ke jalan, jalannya berlobang. Kita pakai biaya lagi. Ya nggak? Iya, jadi boros. Kita harus bayar mahal dari kemalasan kita. Yang menariknya lagi nih, Apa tuh? saya lihat alat-alat pembersihnya ini memang lengkap sekali begitu, memang disediakan. Enggak, mereka bawa sendiri dari rumah. Bawa, kita nggak nyiapin cangkul, nggak nyiapin apa. Pokoknya besok bebersih daerah Wanasari, jadwalnya mereka pada bawa sendiri, sapu sendiri. Jadi tidak disediakan ya, memang sudah. Ayo dong bergerak sama-sama bergerak. dong. Berarti yang Begitu. memang yang harus digalakan adalah kesadaran dari diri sendiri. Kesadaran dulu, dari gitu diri ya. Jangan sendiri. cuma asal karena diperintah baru kita turun, nggak bisa Iya, seperti iya. itu. Nah, sekarang hoi. Nah, coba ini, mereka bawa sapu sendiri. Bawa sapu sendiri. Ada jalan Berpartisipasi dia juga, bukan hanya masyarakat semuanya. Baik, beralih ke program lain nih. Apa Om tuh? Zen. Ada program yang juga digalakan ya oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, masih berkaitan dengan penanaman mental yang baik begitu, yang memang ada kaitannya dengan kebijakan dari Gubernur KDM, Ya. yaitu pembinaan remaja bermasalah begitu ya, dan siswa. jangan dilatih dengan keras. Kita lihat bagaimana kenyataannya. Enggak. Kita kunjungan nih langsung ya. kunjungan kita. Ayolah kita kasih lihat. Yuk, mari.
sekarang kita sudah sampai di Resimen Armet 1 Setirayuda Kostrad. Saya langsung diajak sama Om Zen Ya. untuk meninjau langsung nih bagaimana sih pembinaan siswa bermasalah ini dilakukan. Ya, Secara atau berbasis militer kan dibayangkan orang-orang bagaimana Serem. begitu serem begitu ya, Disiplin itu anak-anak gitu ya. menyeramkan. Anak-anak dibawa ke lingkungan militer yang mungkin nggak dikenal gitu oleh masyarakat Ya. luas. Makanya sekarang langsung diajak sama Ambulan mini ICU standby 24 jam di sini. Guru BK standby di sini. Nah, gedungnya di sini, baraknya di sini. Nanti kita lihat tempat tidurnya. Kita sambil bisik-bisik ya karena lagi ujian. sedang ujian nih Pak. Anak di sini. Orang tuanya, Langsung orang tua. gurunya, sekolahnya. Kenapa? Karena ketika ada kenakalan kita identifikasi dulu. Ketika ada orang tua yang menitipkan, kita konfirmasi dulu ke sekolah, ya kan? Konfirmasi bahwa betul nggak sih anak ini memang harus ditangani, harus dititipkan di barak militer, atau masih bisa ditangani oleh sekolah. Ada seleksi khusus mungkin? Ada seleksinya di pengamatan, konseling. Terus misalnya kita lihat sejauh mana masalahnya, apakah ini cukup oleh sekolah atau oleh orang tua atau memang harus dibawa ke sini. Jadi nggak serta-mertanya ada anak Nakal langsung bus aja gitu. Tidak orang seperti tuanya itu ya. titip langsung terima. Kalau masih bisa ditangani oleh orang tua, tangani. Berapa lama programnya? Programnya 6 bulan. 6 bulan. Tapi nanti kita camp 2 minggu dulu. 2 minggu dulu kita lihat perkembangannya. Nanti setelah 2 minggu kita lihat perkembangannya. Setelah selesai nanti ada rekomendasi-rekomendasi dari resimen, dari para pelatih, dari para pembina. Anak ini problemnya A yang harus dilakukan oleh orang Ada tua. programnya ya. A, B, C yang harus dilakukan oleh sekolah A, B, C. Jadi setiap siswa mendapat satu rekomendasi dari para pelatih, dari para pembina. Lagi ujian. Nah, ini gurunya. Baik, di sini. Lagi ujian. Ya. Pak, lalu apakah ada langkah selanjutnya ketika mereka sudah lulus pembinaan? Nah, kalau sudah lulus, mereka dikasih buku saku. Jadi duta disiplin. Duta disiplin untuk Luar biasa. bertanggung jawab terhadap
apa yang dilakukannya untuk cinta tanah air, untuk bela negara, dan untuk mencintai sesama. Lebih tepatnya lagi itu duta disiplin. Dapat Iya. duta disiplin. Kalau kita bicara mengenai program-program yang diusung oleh Kabupaten Purwakarta, tentunya tidak akan ada habisnya. Setelah ini ada program apa yang ingin dikenalkan, Om Zen? Sebenarnya Purwakarta itu kan kabupatennya tidak terlalu besar, ya kan? Di situ ada industri, di situ ada pertanian, di situ ada peternakan, di situ juga ada perkebunan, juga ada pariwisata. Baik, setelah yang satu ini kita akan langsung melakukan program dari Om Zen, yaitu penanaman pohon, salah satu upaya penghijauan di Kabupaten Purwakarta. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam VVIP Kompas TV. Pemirsa VVIP, seperti janji dari Om Zen kemarin yang akan mengajak saya untuk menanam pohon sebagai salah satu realisasi dari program penghijauan yang ternyata letaknya dekat dengan desa wisata Kampung Tajur Kahuripan. Kayaknya sayang kalau tidak mampir dulu ngobrol-ngobrol tentang desa wisata Sebelum Kampung kita Tajur nanam ini. pohon. Betul sekali, dari tadi udah begini-begini. Memang Dingin. suasananya tuh asri banget, sejuk banget, dan yang menarik Bikin adalah mager. desa wisata ini jangan bikin mager dong, harus Iya. semangat. Iya, tapi Gerak kan kalau terus. sampai gitu kan, aduh, ngayod-yod. Oke, kita bahas dulu tentang desa wisata Kampung Tajur Kahuripan Iya. ini, Om Zen. Siap. Ini kan diresmikan sebagai desa wisata dari tahun 2004. Ya, Ya, oleh Kang Deddy Mulyadi waktu jadi bupati di sini. mohon. Nah, Ya, sebenarnya Purwakarta. tujuannya tuh seperti apa sih? Dan di tahun sekarang nih, dari 2004 ke Ya. 2025, kelestarian atau ciri khas dari Sundanya tuh masih Ya. terjaga sekali atau bagaimana? Ya, tujuannya ini kan desa wisata sudah ada sejak dulu sebenarnya. Desa yang rumahnya seragam, bentuknya sama, karakternya sama. Jadi kenapa diresmikan itu agar tetap dipertahankan gitu. Jadi dipertahankan, jangan pernah ada yang berubah di sini. Dan ini kan kalau dipertahankan itu akan memiliki daya tarik tersendiri kan gitu. Orang nanti akan berkunjung kan, sekarang tuh orang jadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang aneh gitu. Yang original itu, yang asli itu malah menjadi sesuatu yang aneh, yang banyak dilihat orang, yang dikunjungi orang. Jadi daya tarik. Dan daya tarik, punya daya tarik tersendiri gitu. Jadi nanti banyak orang yang nginep di sini, banyak orang yang memang berwisata di sini gitu, wisata desa yang ini sejak dahulu kan adanya kan gitu. Padahal sebenarnya kan dulu biasa-biasa aja. Memang suasana pedesaan itu seperti ini. Tapi ketika misalnya kulturnya dipertahankan, bentuk rumahnya dipertahankan, menjadi sesuatu yang sangat menarik. Gitu. Ya. Dipertahankan memang agar tidak tergerus oleh zaman. Zaman. Begitu ya. Lalu ada Ya. berapa unit rumah sih di sini, Om Zen? Di sini tuh ada 45 rumah. Semuanya yang bentuknya sama ya. Sama persis. Sama dari dulu. Ya kalau luasannya beda, tapi bentuknya sama dari dulu. Ada 45. Konsep desa wisata ini menawarkan paket wisata seperti apa? Sebenarnya bukan paket wisata dan kita tidak menawarkan apapun, tapi kita hanya memperlihatkan yang kemudian orang tertarik datang. Ketika datang, nah cuaca dingin kayak gini kan enaknya tadi tuh. Mager, tiduran, akhirnya kan pada nginep. Ya. Nah ketika nginep kan di sini nggak ada hotel, iya kan? Jadi Karena namanya homestay desa, lah jadi ibaratnya. homestay. Jadi rumah-rumah yang 45 tadi, nah itu jadi homestay. Ya ada penghuninya, ada. Mereka semacam ibu asuh ya. Nanti istilahnya kalau di sini jadi kamar depan yang bisa dipakai, kamar tengah bisa dipakai kan gitu.
Jadi mereka nginep biasanya satu rumah itu 6 orang, satu regu nginep gitu ya. Terus pagi-pagi sarapan dimasakin sama pemilik rumahnya. Asli masakannya masakan desa. Terus pagi nih ya pemilik rumahnya mau ke sawah ngikut, ya kan, mau ke kebun ngikut, mau ke empang bawang ikut. Nah itulah di situ daya tarik wisatanya. Jadi sebenarnya bukan paket wisata yang diada-adain begitu ya Om Zen ya. Kita mah nggak pernah ngada-ngada, apa adanya. Jadi aja. para pengunjung itu justru diajak untuk bisa menjadi warga desa ibaratnya ya. Iya. Jadi ada pengalaman tersendiri Iya. begitu sebagai warga desa sini. Termasuk yang kita duduk ini rumah dinas kepala desa loh. Ini rumah dinas yang kita dudukin, rumah dinas aja bentuknya kayak gini. Sama persis. Sama dijaga banget. persis. Jadi rumah penduduk, rumah dinas sama bentuknya seperti itu, bisa ucang-ucang angge. Nah, Istilah zaman sekarang tuh slow living. nah namanya. benar kita. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau mau healing, slow living aja. kesini. Di desa wisata, Wisata Kampung Tajur, Tajur Kahuripan. Kahuripan. Untuk kisaran harganya berapa sih? Satu rumah atau per kepala atau bagaimana? Isi sebenarnya harganya harga damai, bahasa lembur mah. Ada yang 300.000 Itu mah semalam. harga saudara kayaknya ya. Ada 300.000, ada yang 350.000 bisa satu rumah loh. bagi-bagi gitu. Satu rumah 300.000, ada yang 350.000. Bayangin 6 orang 300.000 sapu puting. Ya. Pasti bikin betah. Ya, itu harganya murah, orang bisa nginep semalaman, bisa tidur tibra, bisa marudah. Kalau Jadi bahasa kegiatannya Sundanya. itu macam-macam tergantung ibu asuhnya Ibu ya. Om? asuhnya. Jadi kalau dia memetik apa cengkeh, Ikut. itu bulung apa itu daun-daun ya cengkeh dia ikut. Lalu bercocok tanam ikut Ikut. juga. Jadi ada pengalaman untuk merasakan menjadi ibu asuhnya. Iya, Jadi beda-beda sebenarnya, Iya. tergantung ibu asuhnya. Iya. Oke. Nah, pasti mendengar cerita dari Om Zen banyak banget pemirsa Kompas TV nih. Iya. Jadi pengen datang ke sini. Silakan. Gimana caranya? Kalau untuk nginep di sini harus hubungin siapa atau tinggal datang aja udah sini gitu. Datang aja. Sok datang aja ke sini ke bagian homestay, ngikut di homestay. Enggak ya bawa tenda aja persiapan. Datang aja pokoknya ya. Kebun masih banyak kalau mau tenda. Iya kalau mau ke sini mah. Gitu. Oke, bicara mengenai masyarakat Kabupaten Purwakarta juga saya dengar punya di bidang pertaniannya ini juga meningkat begitu ya. Iya. Jadi potensi juga bagi Bener. masyarakat Kabupaten Purwakarta. Naon dak, naon? Naon? Pada ngiringan? Seneng kan tuh lihat kayak gitu. Berinteraksinya tidak Iya, ada batas, iya. tidak ada jarak. Kayak Tidak kita ada kembali lagi ke masyarakat Kabupaten Purwakarta Iya. yang memang juga unggul di bidang pertanian. Betul. Ada program-program mungkin yang terkait yang untuk meningkatkan produktivitas dari bidang pertanian dari masyarakat Kabupaten Purwakarta. Ya seperti Purwakarta itu kan pertaniannya sekitar 17.000. Nah kalau yang di Desa Pasanggerahan ini 17.000 hektar ya. Desa Pasanggerahan ini sekitar 200 hektar lebih lah, 200 hektar lebih sedikit. Nah termasuk yang di sekitar area kawasan desa wisata Kampung Tajur Kahuripan. Nah ya tentunya untuk meningkatkan produk si pertanian itu terus ya dari sisi teknologi pertanian. Tapi untuk teknologi pertanian memang karena di sini lahannya juga kan terasiring. Jadi di sini masih menggunakan kerbau, ngawuluku istilah nama. Kan gitu. Karena kan pakai kerbau kalau masih di sini. Tapi itu tidak mengurangi produktivitas pertanian di kita. Tidak mengurangi. Jadi tetap kalau itu mah kita dari sisi aspek suplai pupuk dan lain sebagainya kita penuhi. Dan hasilnya juga sama, kan gitu. Terus hasil padinya juga dibelinya sama, kan gitu. Tapi kalau kita mau lihat cara-cara kita secara tradisional ada di sini. ada di sini lengkap Iya. pokoknya. Semuanya dilestarikan ya. Dilestarikan, nanti bisa lihat itu mulai dari nyieun pawinihan kata bahasa Sundanya. Habis pawinihan terus kita nampingan. Apa itu galeng ya? Terus tandur. Udah tandur kita ngoyos. Ngerti nggak ngoyos? Ngoyos itu Ya ngoyos, ngambil itu Apa ya? rumput pokoknya nama ya. ya itulah pokoknya. Iya. Iya, sampai kita panen ya, sampai ngarit istilahnya tuh.
terus sampai ngebobot, panen dari awal dari sampai awal. akhir. Iya. Secara tradisional memang Ada di sini. dilestarikan Iya. di sini dan ya Tapi anak sekolah banyak sini dari mana-mana yang datang ke sini. ke sini. Jadi memang kan gini, bagi anak-anak yang di desa ini pohon padi itu kan biasa. Lihat pohon mangga biasa. Biasa. Tapi kan orang kota makan nasi belum tentu tahu pohon padi. Betul. Makan rambutan belum tahu pohon rambutan. Makan manggis belum tentu tahu pohon manggis. Nah, mereka itu kadang-kadang pada kesini rombongan dari itunya apa? Biar Untuk mendapatkan pengalaman bagaimana makan dari hasil yang kita petik ada sendiri, kita petik. panen sendiri, Iya. luar biasa. Iya. Kalau kita bicara mengenai desa wisata ini kan berarti ada warisan yang dilestarikan Ya, ya. dan ternyata bukan hanya kebudayaan saja yang dilestarikan Ya. tetapi juga alamnya Benar. harus dilestarikan. Salah satunya dengan penghijauan yang Nah, Om Zen ajak ke berarti kan saya. pohonnya harus terjaga. Betul, Iya. warisan itu bukan hanya dalam materi Om Iya, Zen ya. Kita betul. juga mendapatkan warisan hutan yang lestari Dari itu juga dari para ya, pendahulu kita. pendahulu kita. Jadi kita harus punya tanggung jawab untuk Nanam pohon. anak cucu kita. Jika kita nebang, jangan lupa menanam. Baik, Ya. kalau begitu Kita banyak langsung bibit loh. Menanam Bibit, pohon? iya bibitnya dari Dinas Pertanian, dari KCD Kehutanan Jawa Barat. Iya, banyak itu. Kita langsung ke lokasinya. Ayo, siap. Baik, Ayo. jangan kemana-mana, Ya. tetaplah Siap. bersama kami dalam VVIP Kompas TV. Siap. Kita sudah sampai di Desa Pasanggerahan yang menjadi titik penanaman pohon hari ini. Ya. Kita akan menanam pohon apa, Om Zen? Pohon macam-macam pohonnya, ada jambu air, ada pete, ada pala, ada jeruk nipis, ada jeruk limau. Baik, Lengkap. Lengkap pokoknya. Untuk Ya. program penghijauan ini tentunya untuk memperluas kawasan hijau. Program-program Ya. apa sih yang sedang berjalan? Ini berarti rutin dilakukan ya, Rutin. Om Zen? Rutin. Kita udah 10 titik lah. 10 titik. 10 titik, 10 Aha. wilayah kita udah tanemin. Termasuk Leuweung Tiis. Leuweung Tiis itu ada 11 hektar. Nah, itu di situ dia ada sumber air. Sumber airnya itu suplai ke PDAM. Nah, supaya sumber airnya itu stabil, maka pohonnya itu harus stabil. Hutannya harus stabil. Hutannya harus tetap hijau. Kemarin kita tanemin juga. Nah, kita sekarang ini tanemin Leuweung Cikahuripan. Di Ini sudah sini. berapa lama berjalan program ini? Ya, kalau saya kan jadi bupatinya baru kemarin, 2 bulan. Ya, 2 bulan saya Tapi nanam 2 terus. bulan sudah 10 titik Oh, 10 ya. titik. 10 Karena apa? titik. Karena hutan itu harus terjaga. Dia paru-paru kan. Ya kan, leuweung nggak boleh rusak. Kalau leuweung rusak, hidup kita balansak. Baik. Leuweung hejo, rakyat pasti ngejo. Gitu. Jadi sudah tersebar di 10 titik di mana saja? Ya, mulai bagian Purwakarta Utara, Purwakarta Timur, bahkan kita di lokasi-lokasi pesantren kita tanemin. Nah, ke depannya orang ulang tahun aja kadonya harus pohon, tanam. Nggak usah dikasihin, pokoknya cukup yuk tanam di mana aja, di tanah siapa aja. Nah, itu sudah merupakan kado yang terindah buat ulang tahun siapapun. Saya dengar ada juga program di mana satu orang menanam satu pohon bahkan untuk pengangkatan apapun begitu ya, jabatan. Iya, sekarang pohon. kepala desa nih baru terpilih kemarin nih, yang PAW syaratnya pohon, bawa pohon. bawa pohon Nanamnya tanam. di mana? Bebas, yang penting di bumi. Baik. Kalau di langit kan dia susah. Kalau di angkasa mah. Untuk sosialisasinya seperti apa, terutama untuk mengajak generasi muda gitu loh Om Zen. Ya, kita sampaikan pada tentunya kepada seluruh OPD, terus kepala desa ini kan ada abdesi ada. Jadi dia ngumumkan ke pengurus-pengurus kepala desa sekabupaten Purwakarta, udahlah mulai nanam lagi. Kalau kita nebang 10, nanamnya 100. Kalau kita nebang 1, nanamnya 10.
Gitu. Karena apa? Yang kita tebang saat ini bukan hasil tanam kita, nenek moyang kita dulu. Tapi pendahulu kita. Iya, kita belum pernah nebang hasil tanam kita. Makanya kita nanam. Untuk tantangannya seperti apa? Nggak ada tantangan, asal mau nanam aja. Yang penting kemauannya. Kemauan. Ajakannya juga sudah sangat terbuka ya, bahkan yang untuk generasi tantangan muda. kita itu cuma satu, kemalasan dan kesadaran. Dia nggak sadar bahwa pohon nggak ada kita, dia tetap akan tumbuh. Tapi kita nggak ada pohon, kita tidak akan pernah hidup. Nggak pernah. Iya. Iya. Ini sudah ramai juga Susah. di sini. Harapan ke depannya. Harapan kedepannya seluruh masyarakat ya, utamanya Om Jan sebagai bupati, jangan, kalau kita nebang jangan lupa menanam. Itu aja. Dan jangan cuma berhenti sebatas program aja. Iya, begitu ya. iya. Ini kan nggak, program juga ini nggak ada anggarannya, Mbak. Kita mah bibit minta sana sini. Kita mah jadi nggak, misalnya kita mau nanam pohon di Pemda dianggarin nggak. Pokoknya kita tanam, bibit minta kemana aja. Saat ini aja kita minta bibit tuh KCD Jawa Barat. Nggak ini minta. Pokoknya nu apa sah di Penta ku aing bibit mah. Pokoknya ditanamkan we ya. Tanamkeun, pelakeun, geus dipelak make dinikmati ku saku anak incu. Nanti, Mbak, jalan-jalan itu di Purwakarta kemarin sudah mulai saya tanam. Dari perbatasan Cianjur sampai Purwakarta, kanan kirinya itu saya tanamin pohon yang berbuah. Biar suatu saat itu kita kalau lewat kanan, lewat lihat buah rambutan, lewat lihat manggis, mangga romanis. Jadi panen buah bebas, rakyat ngambilin. Jangan sampai anak kita makan mangga, makan rambutan tapi tidak tahu pohon rambutannya. Jadi itu bebas, kita suatu saat itu akan panen buah yang berlimpah karena kanan kiri pohon jalan kita ditanamin buah-buahan. Nanti Mbak ya, berarti itu 5 tahun lagi, 7 tahun lagi tuh baru berbuah. Mbak sini 7 tahun lagi. Harus dinamain atau ya Pak ya? Ini pohon nama siapa gitu? mau dinamain. Nanti saya kasih selipin satu nama, Mbak Widi. Nah, ya Kompas TV. Wih, Nah, kita ya. mau nanam apa hari ini? Hari ini aku itu jambu. Jambu. Ini Jambu semuanya teh terlibat untuk nanam jambu. Enggak, kan ada jambu apa aja? air, Jambu ada air? jeruk nipis, ada pete, ada jeruk limau, ada pala. Berarti semua macam itu ditanam hari ini. Ditanam main sama Ditanam hari ini. Ya udah kita siap untuk Udah menanam. tanam ini, aku nanam ya. Enggak. Saya Aduh. siapkan ininya Pak. Mbaknya awas dulu. Iya, siap. Nah. Di Doa sini kalau apa mau ini? nanam ada doa. Mau denger doanya cara nanam? Mangga. Sok, Mangga. Pak. Nah, ini kan udah disiapin. Sini sudah disiapkan. Simpan. Tanam, ini berdoa. Ditanam dulu. Sok. Ya, tanam dulu, Siap. Pak. Nah. Kan melaku laku pacu ku panangan melaku. Iya. Terus tiis. Nah, sok ngadoa. Untuk pengang orang ngadeg Siap. orang doa. Izin Pak Bupati, Siap, Pak. Bismillahi piwarisihi, Bismillahi piwarisihi. Pageuh akarna, Pageuh akarna, badag tangkana, badag tangkalna, gomplok dauna, gomplok dauna, lebet buahna, lebet buahna, panjang umur nu dipelakna, panjang umur nu dipelakna, panjang umur nu melakna, panjang umur nu melakna, mangfaat keur balarea. mangfaat keur balarea. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, pemirsa VVIP, setelah kita menanam, Ya. Om Zen mau ngajak saya untuk tentunya mengeksplor kekhasan Lapar kan, dari lapar, Kabupaten Purwakarta. Lapar, lapar. Ya, betul sekali. Kita ke Sate Marangi. Kita ke Sate Marangi yang merupakan makanan khas dari Kabupaten Purwakarta. Ada Sate Marangi keren, namanya Sate Marangi Pareang. Tidak sabar, makanya jangan kemana-mana bersama kami VVIP Kompas TV Kabupaten Purwakarta.
masih bersama Om Zen di Ya. VVIP Kabupaten Purwakarta. Yap. Bicara mengenai Purwakarta, pasti ada makanan khasnya. Dan sekarang saya berada di rumah makan sate pareang favoritnya Om Zen. Ya, Betul? favorit Om Jen, favorit Gubernur, Aha. Kang Deddy Mulyadi, favoritnya Salah di sini. satu pionir juga di sini. Iya. Oke. Dulu masih kecil, jalannya jelek, terus dibukain aksesnya sama Kang Deddy Mulyadi waktu beliau jadi Bupati Purwakarta. Sekarang udah besar. Saya sebenarnya penasaran banget nih sama cita rasanya. Tapi sebelum Pasti enak. kita mencicipi, saya mau lanjutin dulu Ya. untuk ngobrol-ngobrol tentang Ya. program. Ada yang Ya. membuat saya tertarik nih Om Zen. Apa itu? Kalau saya ngintip bio dari Instagramnya Om Zen, Ya. ada tagline yang diusung, Ya. yaitu jalan mulus, imah alus, Iya. rakyat kaurus. Bahasa Iya. Indonesianya kan jalannya mulus, Iya. imahnya tuh rumahnya bagus, dan Iya. rakyatnya terurus. Terurus, begitu. ya. Maksudnya apa sih sebenarnya dari tagline itu? Jadi sebenarnya dulu ini kan Purwakarta itu sering disebut jadi kota pensiun dulu sebelumnya. Walaupun sebenarnya ada sebutan Purwakarta Wibawa Karta Harja, tapi publik menyebutnya Purwakarta kota pensiun karena orang kalau udah pada pensiun tinggalnya di sini. Dulu itu dirubahlah mindsetnya oleh Kang Deddy Mulyadi waktu beliau jadi bupati di sini, jadi Purwakarta istimewa. Nah, keistimewaan Purwakarta itu diantaranya jalannya itu bagus-bagus dulu, jalannya bagus, infrastrukturnya bagus, air mancurnya juga menjadi kebanggaan semua orang di sini kan gitu. Nah, sehingga karena Om Jen itu menjadi penerus kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, nah ini dipertahankan, diteruskan. Jadi jalan-jalan di Purwakarta harus tetap mulus, imahnya harus juga pada bagus gitu. Nah, yang kebetulan kan ada beberapa jalan yang di Purwakarta sudah mulai rusak. Makanya itu menjadi prioritas kita, konsentrasi kita. Jalannya mulus, rumah Baragus itu rumah rakyat miskin. Yang kebetulan yang mau pada roboh-roboh, nggak sampai nunggu roboh, kita langsung bagusin. Rakyat kaurus itu kebutuhan dasar masyarakat kita urus, kita penuhi. Di antaranya ya kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, terus kebutuhan Pangannya ekonomi juga. ya tentunya. Pokoknya kebutuhan dasar masyarakat ya kita urus gitu. Baik, dan tentunya berbagai program telah dijalankan. Tadi Ya. juga kan kita sudah masuk langsung ya, Ya. Mosrek, lalu juga program Ya. penghijauan. Nah, dari program-program itu tentunya ada PR Ya. dari Om Zen yang memang harus ditingkatkan kembali. Apa itu? Ya, PR-nya itu infrastruktur jalan. Jadi jalan itu kita pengen terintegrasi antara yang ada di desa sama yang di kota. Itu disempurnakan, kita integrasikan untuk mempercepat akses semuanya. Nah, cuman ya Om Jen sampaikan nih pada masyarakat, nih kapan nih benerin jalannya? Ini kan masih musim hujan. Kalau musim hujan kita benerin jalan kurang bagus. Kita nunggu kemarau dikit lah, beberapa minggu lagi lah kita mulai hajar lagi, gencar lagi, benerin jalan. Hotmix yang bolong kita benerin lagi. Jalan-jalan yang belum bisa lalui kita tingkatkan supaya bisa dilalui. Ya PR kita infrastruktur itu. Baik, untuk tantangannya seperti apa Om Zen dalam pelaksanaannya? Ya tantangannya sih Selain sebenarnya- cuaca tadi ya tentunya ya, Om Zen. Kalau cuaca bukan tantangan. Itu memang sudah memang timingnya lah ya. timingnya pas seperti Timingnya itu pas. ya. Jadi kalau biasanya kita ngebangun di musim kemarau kan. Kalau musim panas, musim hujan kan kita nggak bisa berbuat apa-apa karena baru juga kita mulai ngebangun udah hujan gitu. Ya tantangan terbesar sih sebenarnya lagi-lagi persoalan sumber daya manusia. Kenapa? Karena antara pembangunan sumber daya manusia dengan pembangunan infrastruktur kan kita harus seimbang. Jadi kalau pembangunan sumber daya manusianya nggak support, nah ini pembangunan infrastrukturnya akan terhambat, Ya. gitu. Kenapa? Karena percuma saja kemudian kita membuka akses pada satu daerah, kalau kemudian sumber daya manusianya nggak support, akan menciptakan kemiskinan baru. Itu tantangan buat Om Jen. Apa? Begitu jalan dibuka, tanah yang dia miliki, ya yang seharusnya diolah dengan baik dijualin. Ya bener nggak? Begitu dijualin, duitnya beli motor, beli mobil, kerjaan hilang, akhirnya miskin.
gitu. Ya kan? Jadi jalan yang kita bangun itu hanya menciptakan kemiskinan baru. Makanya Om Jen selalu bilang, bikin jalan, bikin jembatan, bikin bangunan, asal ada uang pasti itu bisa terbangun. Artinya nyaris tidak ada hambatan, nggak ada. Yang menjadi hambatan itu adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat kita. Support nggak, seimbang nggak dengan pembangunan infrastruktur yang kita bangun? Tapi katanya pembangunan itu kan seperti yang Om Zen bilang, nggak bisa nih kalau cuma jalan sendiri, harus Betul. ada berbagai support dan kolaborasi, bukan hanya SDM-nya saja. Iya. Tentunya dalam sebuah program ada program yang jangka pendek, ada yang Iya. jangka panjang. Kedepannya program-program apa yang mau digalakan, Om Zen? Ya. Ya, program kita seputar itu aja. Kita prioritas infrastruktur jalan tuh saya pengen 3 tahun selesai. Baik. Yang tentunya itu secara simultan berbarengan dengan pembangunan sumber daya manusia ya. Ada juga kesehatan pendidikan itu udah otomatis. Tapi kita punya titik tekan pembangunan infrastruktur itu Om Jen pengen 3 tahun ini kelar. Baik. Biar apa? Biar Optimis, Om Zen? sangat optimis dan Luar sangat biasa. bisa, sangat bisa. Nanti 3 tahun kesini lagi deh, jalan di sini mulu Siap. semua. Ya. Siap, Om Zen. Tapi makan sate jangan nunggu 3 tahun. Jangan, ini udah Iya. melambai-lambai di depan Iya. saya nih Om Zen. Tapi Om Zen bicara mengenai sate Marangi nih ya, Iya. sebelum kita benar-benar cicipin, saya juga penasaran sekali kenapa sih Kabupaten Purwakarta ini bisa dibilang orang kenalnya dengan Kampung Marangi. Sejarahnya seperti apa? Ya sebenarnya dulu Marangi itu kan kambing muda sebenarnya. Oh, Istilahnya dulu itu kalau nggak salah ya, kambing muda kalau nggak salah. Tapi ada sate sapi, jadi akhirnya tetap disebut Marangi. Sate kambing tetap disebut Marangi. Nah dulu warung-warung kecil di Pleret, warung kecil. Ini juga termasuk Pareang. Ini kan warung kecil dulu itu. Tapi karena memang di sini banyak kambing kan di Purwakarta, banyak sapi juga, ya tetaplah warung-warung kecil itu berusaha untuk terus jualan sate. Namun sejalan dengan itu, ingat nggak dulu waktu Pak Dedi jadi bupati di sini, ada tagline Marangi Go Internasional. yap. Iya kan? Nah, Marangi Go Internasional. Jadi diperkenalkan Marangi ini di Amerika, diperkenalkan Marangi ini di Asia Tenggara. Nah, termasuk saya juga. Saya buka sate Marangi juga di itu Maryland. Waktu itu waktu pas pulang Pak Dedi dari PBB. Nah, ada anak-anak kita yang di Amerika, mahasiswa Purwakarta, pekerja Purwakarta, ya akhirnya kita buka di sana untuk perkenalkan. Nah, sejalan dengan itu di sini di Purwakarta berkembang pesat. Karena apa? Karena Pak Dedi Mulyadi membantu mensupport. Ya ini karena kita bicara sejarah, maka otomatis saya akan bicara tentang Pak Dedi Mulyadi saat jadi bupati. Karena Pak Dedi Mulyadi itu menjadi pelaku. Jadi yang kurang luas tanahnya, dia bantu bagaimana seluas-luasnya dibuka. Termasuk Haji Yeti. Kan tadinya sedikit, oleh Pak Dedi dibantu. Itu kan lahannya, kan gitu. Termasuk ke Pareang ini. Ya kan? Jalannya dulu, susah jalannya, nggak semulus sekarang. Dibuka aksesnya, nggak rame. Pleret, ya kan? Sampai ada kuliner Pleret, sate Marangi semua. Yang tadinya kan berantakan tempatnya. Jadi paguyuban begitu ya di Pleret, luar Jadi biasa. dibuka sehingga kemudian Marangi ini menjadi sate yang disukai, yang diminati. Sekarang tanpa promosi orang sudah berbondong-bondong Dan cari udah sate tahu Marangi. pokoknya kalau ke Purwakarta Iya. harus nyobain sate Marangi. Tadi Iya. kan bilang ternyata sebenarnya ada kambing, ada sapi Ada juga. sapi. Tapi kebanyakan sapi sekarang ya. Iya sama aja, Sama aja. seimbang. Kita maunya apa? Mau sapi kasih sapi, mau kambing Mau kasih kambing. kasih kambing. Nah, untuk kambing sama sapinya ini memang hasil ternak dari Kabupaten Di Purwakarta sini. atau ada pasokan di dari sini luar? di Purwakarta, di Purwakarta. Jadi kambing-kambingnya kambing-kambing yang ada di sini. Dari banyak kambing di sini. Terakhir, harapan Om Zen untuk Kabupaten Purwakarta seperti apa? Harapan Om Jen untuk Purwakarta ingin kembali istimewa. Karena Om Jen ingin mengembalikan kejayaan dan keistimewaan Purwakarta. Seperti
dulu mulai digagas oleh zaman Pak Deddy Mulyadi saat menjadi bupati. Iya toh? Karena kan di Baligo Omjen kan Omjen penerus kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, ngurus lembur, nata kota, Purwakarta istimewa jalan mulus, imah halus, rakyat kaurus. Kan itu tagline yang selama ini dikompanyekan. Artinya Omjen tidak pernah berjanji apapun pada masyarakat Purwakarta. Omjen hanya berjanji akan kembalikan kejayaan dan keistimewaan Purwakarta. Wow, baiklah. Saatnya kita mencicipi. Ya. Baik, salah kita. Laper. Pas banget makan siang ya, Om Zen ya. Baiklah pemirsa VVIP, saatnya kita mencicipi sate Marangi yang ada di depan. Oke, itu dia teman-teman ya. Gimana? Kalian warga Purwakarta melihat apakah Purwakarta lebih baik dipegang Ambu Ana atau dipegang oleh Om Zen? Walaupun kemarin Om Zen sempat crack dengan wakilnya yaitu Bang Jo. Tetapi bukan persoalan crack atau tidak yang pada akhirnya sekarang keduanya baik-baik saja. Melainkan tentang bagaimana sebuah visi misi, sebuah program diberjalankan sesuai dengan arahan KDM Kang Deddy Mulyadi. Ini bukan bagaimana cara Kang Deddy Mulyadi mengkooptasi, tetapi bagaimana kemudian Kang Deddy Mulyadi menertibkan suasana. Di mana KDM dalam hal ini, saya teringat kisah Nabi Muhammad SAW ya, ketika kemudian Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Nabi Muhammad tidak menurunkan kekuasaan kepada anak-anaknya teman-teman, tapi kepada para sahabat. Dan Om Zen ini sahabatnya Kang Deddy, yang kemudian sekarang Om Zen diangkat sebagai bupati di Purwakarta. Ya, sekaligus mungkin ini ada semacam pembalasan politik tanpa disadari atau tidak secara langsung dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, kenapa? Karena Kang Deddy paham bahwa kemudian daerah Purwakarta ini akan lebih baik jika seumpama dipimpin oleh orang yang tepat. Ambu Ana ini ya, saya nggak tahu setelah periksa dengan Kang Deddy Mulyadi apakah sudah betul sesuai memimpin Purwakarta dengan baik atau tidak. Toh kemarin nyatanya tanpa KDM suara Ambu Ana justru 7%. Gitu kan. Oke, itu kiranya teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.